Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Lantas, siapakah sosok seorang yang disalib tersebut? Ibnu Jarir berkata, Al-Musanna memberitahu kami, Ishaq memberitahu kami, Ismail ibnu Karim memberitahu kami, Abdus Samad ibnu Makil memberitahu kami, bahwa ia pernah mendengar Wahab berkata, sesungguhnya ketika Isa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia akan mengeluarkannya dari dunia, maka Isa menjadi terkejut dan semacam ada rasa ketakutan. Oleh sebab itu, ia mengundang sahabatnya, yakni orang-orang Hawariyun, dalam sebuah jamuan makan malam bersama. Isa mengatakan kepada mereka, datanglah kalian pada malam itu, karena aku ada perlu pada kalian. Ketika mereka telah berkumpul dalam sebuah jamuan makan malam, Isa terlihat begitu sibuk melayani mereka. Setelah mereka selesai makan, Isa mencuci tangan mereka dengan tangannya sendiri dan mengeringkan tangan mereka dengan bajunya. Mendapat perilakuan semacam itu, mereka merasa sangat dihormati, namun di sisi lain terasa kurang nyaman. Isa alaihissalam berkata, siapa di antara kalian pada malam ini yang menolak sedikit pun dari apa yang aku perbuat, maka ia bukan termasuk golonganku, dan aku pun angkat tangan darinya. Mereka pun mengikuti dan menuruti padanya sampai acara itu selesai. Lalu Isa alaihissalam berkata, apa yang aku lakukan pada malam ini terhadap kalian, seperti mengundang kalian dalam jamuan makan malam, dan aku sendiri yang melayani kalian, sampai aku sendiri yang mencuci tangan kalian sehabis makan, dan aku juga yang mengeringkan tangan kalian dengan bajuku. Maka hendaklah ini menjadi teladan yang baik bagi kalian, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa aku adalah orang yang terbaik di antara kalian, tetapi aku bersedia melayani kalian sedemikian rupa. Maka janganlah ada di antara kalian yang merasa lebih besar dan terhormat atas sebagian yang lain. Hendaklah di antara kalian bersedia menyerahkan dirinya pada sebagian yang lain dalam sebuah pengabdian, sebagaimana yang aku lakukan pada malam ini. Adapun yang menjadi hajatku adalah aku meminta tolong kepada kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan meneguhkan ajalku. Ketika mereka telah mempersiapkan diri untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba mereka semua diserang rasa kantuk dan tertidur, sehingga mereka tidak bisa berdoa. Melihat mereka semua tertidur, Nabi Isa alaihissalam berusaha membangunkan mereka. Isa berkata, subhanallah, mengapa kalian tidak bisa bersabar sedikit semalam ini saja untuk membantuku? Mereka berkata, demi Allah, kami sendiri tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kami. Kami tidak bisa membuka mata kami, sehingga kami tidak bisa berdoa sebagaimana yang kau inginkan. Sebenarnya apa, wahai Nabi Isa, yang terjadi? Isa berkata, apabila pengembalanya pergi, maka kambing-kambing yang dikembalanya menjadi bercerai-berai. Selanjutnya ia mengatakan, sesungguhnya akan ada di antara kalian yang berkhianat kepadaku sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, sebagai tanda datangnya waktu subuh. Dia yang menjualku kepada musuhku dengan harga yang sangat murah demi kepentingan dirinya sendiri. Dia makan dari hasil penjualan diriku. Acara makan malam dengan agenda doa bersama itu pun selesai tanpa hasil karena doa tidak bisa dilaksanakan. Mereka kembali pergi terpencar ke masing-masing tempat. Orang-orang Yahudi yang mencari Isa bertemu Syamun, salah seorang Hawariyun. Lalu mereka menangkapnya seraya berkata, ini dia sahabat Isa. Syamun mengelak.
Dia tidak mengaku kalau ia adalah sahabat Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka pun melepaskannya. Tidak lama kemudian Samun ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan dikatakan sebagai sahabat Isa. Namun dia ditangkap tidak mengaku sebagai sahabatnya Isa. Kemudian ia mendengar suara kokok ayam jantan sebagai tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun menangis dan bersedih. Ketika waktu itu tiba, salah seorang Hawariyun datang kepada Yahudi seraya berkata, "Apa yang akan kalian hadiahkan kepadaku jika aku tunjukkan kepada kalian di mana sebenarnya Isa alaihissalam berada?" Mereka berjanji akan memberikannya hadiah 30 dirham. Orang itu pun menunjukkan di mana Isa berada dengan menerima imbalan 30 dirham. Namun sebelumnya, Allah telah lebih dahulu menyerupakan orang lain dengan wajah Isa alaihissalam. Maka orang yang diserupakan dengan Isa itulah yang mereka tangkap dan ikat dengan tali. Mereka menyeretnya seraya berkata, "Engkau orang yang bisa menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana? Apakah engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dari ikatan tali ini pada hari ini?" Selanjutnya orang yang diserupakan Isa itu dibawa menuju suatu tempat, dan disitulah ia dibunuh dan disalib. Berita kematian Isa pun tersebar, sehingga ibunya Isa, yakni Sayyidah Maryam, dan seorang wanita yang pernah diobati dan disembuhkan Isa dari penyakit gila datang ke tempat penyaliban. Yang dikabarkan disitulah Isa dibunuh dan disalib. Kedua wanita itu datang di tempat penyaliban sambil menangis, melihat mayat yang disalib yang wajahnya serupa dengan Isa itu. Sehingga kedua wanita itu mengira bahwa yang disalib itu benar-benar Isa. Tiba-tiba Isa yang sebenarnya muncul, seraya berkata, "Mengapa kalian berdua menangis?" Kedua wanita itu terkejut, seraya berkata, "Engkau?" "Iya, aku adalah Isa alaihissalam. Aku Isa yang sebenarnya. Allah telah menyelamatkanku. Dia telah mengangkatku ke langit. Orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan denganku, jadi bukan aku. Kalian berdua tidak perlu menangis dan bersedih hati," kata Nabi Isa alaihissalam. Lalu Isa memerintahkan kepada sahabat setianya, yakni orang-orang Hawariyun, agar menemuinya di suatu tempat begini dan begini. Maka mereka menemuinya di suatu tempat yang telah ditentukan. Mereka yang datang 11 orang, berarti ada 1 orang yang tidak datang, karena jumlah mereka adalah 12 orang. Orang yang tidak datang itulah telah menjual Isa dengan memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang sedang mencari-cari dan hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Isa bertanya kepada para sahabatnya yang hadir, perihal seorang sahabatnya yang tidak hadir itu. Mereka berkata, "Ialah yang bertindak khianat dan ia menyesali atas perbuatannya. Dan ialah orangnya yang dibunuh dan disalib itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah wajahnya menyerupai Isa, sehingga mereka membunuhnya karena dikira ialah sebenarnya Nabi Isa alaihissalam." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Seandainya ia bertobat, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima tobatnya." Selanjutnya Isa bertanya tentang seorang anak yang menginjak usia dewasa yang namanya Yahya. Dia memerintahkan kepada sahabatnya akan pergi menemuinya, karena ialah orang yang nantinya akan berjuang bersama mereka dan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.